Pak, ini kan Bapak langsung turun ke lapangan nih saat Betul. sensus naik tadi ya Pak ya? Betul, sensus naik. Jadi apa nih yang Bapak temukan di lapangan selama Bapak? Ya, jadi mungkin bisa disampaikan Bapak ke Yo, sedikit. oke, Pak, baik, ya. terima kasih. Karena Bapak langsung turun kan? Betul. Oke. Kebetulan saat ini saya di Banda Aceh ya. Sebelumnya saya di Jakarta, saya ngerasain Jakarta lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi ya. Kalau di Aceh secara umum ada beberapa yang saya dapat laporan tidak ditemukan, ada yang beberapa gitu. Tapi informasi awal, tapi yang sekarangnya mungkin nggak tahu, saya belum dapat mengupdate-nya ya. Apa namanya, berapa angkanya begitu kan. Nah, yang saya temui ya gitulah. Apa namanya, namanya saja dia tidak mempunyai tempat tinggal yang memadai sebagai rumah tempat tinggal kan. Tempat tinggal tetap gitu ya Pak? Tempat tinggal tetap, Oke. betul. Mohon maaf, seperti itu betul kali. Itu yang kita tumpai. Jadi saya melihat itu ya di pasar-pasar yang tidur di emperan, di toko, bukan toko, tempat gerobak dia ininya begitu kan, yang mungkin dia bergerak. Seperti itu di bawah jembatan begitu kan, di bawah di pasar Aceh sananya lagi kan. Ya. Nah, itu kami coba datangi ke sana. Datangi ya. Dan respon mereka gimana nih Pak saat mau Ah, datangi? Mereka betul. apakah menghindar atau apa? Iya, Tiba-tiba betul. tengah malam kan? Betul. gitu. Gimana nih respon mereka? Tentu betul. Ini juga bagian dari SOP kami ya, tentunya diharapkan tidak mengganggu ya kenyamanan. Tentu kita mohon maaf. Saya juga ada gitu yang membangunkan, Bu, mohon maaf Bu gitu kan. Ya kaget gitu kan, gimana? Apalagi ada Satpol PP ya Pak? Ada semua juga loh gitu kan. Tapi akhirnya dengan bicara yang enak gitu kan. Sepertinya saya nggak ada. Yang saya hadapinnya tidak, dan laporan juga tidak ada. Artinya responnya dari yang kami minta kesediaan jasa itu tidak ada masalah. Ya. Artinya memang kita temui ya ada yang gitu, walaupun dia lagi istirahat lagi ini kita tapi bangunkan tanggapannya begitu. bagus ya Pak ya? Dia masih Responnya merespon. positif ya. Betul. Sehingga juga memudahkan petugas dalam mendata. Betul. Ya kita tunggu hasilnya nih. Oke, nanti. kita tunggu hasilnya. Pak, jadi hasilnya kapan nih Pak? Nah, ini sedang diolah. Ya kan baru selesai ya. Prosesnya ini nanti Januari itu akhir Desember. Akhir Desember ini siap. Nanti akan data agregatnya dulu yang mungkin yang tinggi disampaikan. Ya, intinya kan data berapa sih jumlah penduduk di Aceh kan begitu itu yang menjadi sasarannya. Nanti yang lebih detail-detailnya bisa belakangan ataupun di pendataan. Nanti di 2020 ada pendataan survei namanya, bukan sensus nih, kelanjutan dari ini untuk mendapatkan data karakteristik demografi yang lebih rinci lagi. Kelahiran, kematian, migrasi, pokoknya karakteristik demografi lainnya itu di 2021 nanti dan itu tidak sensus, artinya tidak semua, beberapa saja yang kita data untuk melengkapi data ini. Ya? Oke, jadi menurut Pak Ihsan sendiri, sensus penduduk di Aceh ini partisipasi masyarakatnya gimana nih menurut Bapak? Apakah sudah cukup bagus, sudah cukup tinggi atau bagaimana nih Pak? Ya, kalau dari ukurannya SP online, tadi yang saya bilang, sudah melebihi target kami sebenarnya. Sudah melebihi. Tadi saya sampaikan 9,32%. Ya. Sudah cukup bagus. Target kami itu berapa? 3-4% gitu. Ini sudah sampai 9,32 itu yang SP online. Ya. Nah, untuk yang SC September ini target kami 100%. Dan kami pastikan itu berjalan dari laporan kami itu sudah 100%. Pendataan tadi yang wilayahnya di SLC-nya. Ya, jadi dari petugas ada beban 10 SLS, 10 dusun ininya untuk mendata ini. Nah, sehingga dan itu telah dilaksanakan dalam laporan. Oke, berarti bisa kita simpulkan kesadaran masyarakat ataupun ini masyarakat sudah tinggi lah Pak ya terkait apa itu SP. Ya artinya saya masih positif ya masyarakat ya dalam katakan ukuran kalau SP online tadi ya partisipasi dengan adanya di tengah-tengah situasi seperti ini ya kan, juga dengan sarana prasarana yang ada gitu, jaringan ya malah saya lihat ada yang berupaya untuk mencari-cari sinyal begitu kan. Jadi saya pikir baguslah respon masyarakat. Pak, mungkin bisa disampaikan juga Pak kepada Syarulun bahwa sensus penduduk ini dilaksanakan berapa tahun sekali Pak? Jadi sensus penduduk ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ya.
menurut Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 itu ada 3 sensus. Sensus penduduk ya di Indonesia, sensus pertanian dan sensus ekonomi. Nah, jadi setiap 10 tahun sekali nih. Cirinya apa? Sensus penduduk tiap yang berakhiran 0. Ya misalnya sekarang 2020. Sebelumnya apa? 2010, 2000, tahun 90 dan seterusnya. Cirinya 0. Kemudian sensus pertanian, cirinya tahunnya berakhiran 3. Nah, kemarin ya yang terakhir itu 2013, 2003, 1993 dan seterusnya. Sensus ekonomi cirinya tahunnya berakhiran 6. Nah, kemarin 2016 yang terakhir. Kemudian 2006, tahun 96 ya, dan seterusnya. Berarti ke depan 2026. Betul. Jadi tiap 10 tahun sekali. Ya, ini apa namanya sesuai rekomendasi dari PBB United Nations. Oke, baik. Begitu dari Syedra bahwa BPS baru saja menyelesaikan sensus penduduk ya Pak ya? Betul. Sensus penduduk secara online yaitu yang dimulai dari tanggal 15 April sampai 29 Mei 2020, kemudian berlanjut dengan sensus penduduk tatap muka dari mulai tanggal 1 sampai 30 September. Betul. Itu baru saja selesai dan saat ini sedang pengolahan data. Betul. Dan hasilnya akan diumumkan nanti di Desember 2020. Insya Allah ya Pak ya? Insya Allah. Oke, baik. Nah, penjelasan dari Pak Ihsan juga sudah sangat lengkap ya terkait dengan sensus penduduk ya Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Nah, kita beralih ke topik lain nih Pak. Oke, siap. Terkait dengan indeks harga konsumen Pak. Iya. BPS kan baru saja merilis berita resmi statistik yang dirilis setiap bulan. Dan indeks harga konsumen pada September 2020 ini Aceh mengalami deflasi ya Pak ya? Betul. Deflasi 0,10% dan terkadang juga kan ada inflasi kadang Aceh dan juga deflasi. Nah, sebelumnya bisa Bapak jelasin dulu apa nih? Apa deflasi, apa itu inflasi? Oke, baik ya. Jadi apa yang tadi ya, inflasi atau deflasi itu adalah kenaikan atau penurunan harga. Ya, kalau ada kenaikan harga itu namanya inflasi. Kalau ada penurunan harga itu namanya deflasi. Gimana caranya? Ya, kita menyusun apa yang disebut dengan mendapat angka indeks harga konsumen. Ya, sebagai ukuran karena kan ini kan inflasi yang dikonsumen oleh rumah tangga terakhir kan kita. Menyusun indeks harga konsumen, ya IHK. Itu kota IHK di Aceh, Provinsi Aceh ini ada 3. Ada di Kota Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabo. Nah, itu kota-kota IHK di Aceh. Yang lainnya ada di seluruh Indonesia ada 90 totalnya. Ya, jadi kita ada 3 dari 90 itu yang menghasilkan inflasi. Nah, indeks harga konsumen ini didata bulanan. Walaupun saya setiap bulan disampaikan. Ada yang datanya harian, ada yang data mingguan, ada 2 mingguan, ada yang bulanan. Itu ada HK1, HK2, kuesionernya itu yang ditanyain. Respondennya adanya, ya artinya responden yang dibagi menurut kelompok pengeluarannya, ya ada untuk makanan, ada kelompok pengeluaran pakaian jadi, itu sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu pengelompokannya. Nah, jadi sekali lagi ditanya dari inflasi kalau indeks harga konsumennya dari bulan September ya ternyata lebih besar dari bulan Agustus. Terjadi inflasi. Tapi yang sekarang ini terjadi deflasi. Artinya deflasi ya Pak? Deflasi. Artinya apa? Angka IHK dari Agustus 2020 itu mengalami penurunan. Ya, ada angkanya. Berapa IHK-nya? Ya, biar konkret ya. Saya jadi IHK yang September ini 104,62. Ya. Sementara IHK yang bulan Agustus 104,72. Turun ya? Turun. 104,72. Nah, itu penurunan itu 0,1%. Sehingga didapatkan nilai 0,01%. Itu artinya ada penurunan harga. Ya. Namanya indeks, saya bilang, indeks kan ya, indeksnya bergerak. Itu ada tahun dasar penghitungannya. Tahun dasarnya tahun terakhir 2018. Ya. Itu tiap bulan ada 2019 Januari Februari, nah sampai dengan September ini dihitung nih data harga berapa sih cabai, berapa sih tomat, berapa sih angkutan udara, berapa sih ini semua data semua tuh dengan metode
yang ada ya, data per komoditas diolah jadi kelompok pengeluaran, jadi sangat didapat angkanya. Ini loh IHK dari saya nyebut tadi total ya, IHK umumnya 104. Ternyata IHK makanan minuman itu pada Desember 103,56. Sebelumnya 104,07. Artinya penurunan. Ada penurunan harga di sini. Di kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Dan inilah kebetulan nih. Ini saya baca sebagai contoh, dan juga memang angka ini menyebabkan yang kontribusinya, yang andilnya sangat besar. Kenapa terjadi deflasi di Aceh 0,10%? Itu karena andil dari kelompok makanan itu 0,15, besar sekali. Kalau makanan apalagi Pak? Nah, bisa lagi dibedah. Di makanan di mana sih ininya apa namanya yang menyebabkan? Nah, itu bisa kita lihat. Itu khususnya yang mengalami apa namanya penurunan atau penaikan harga, ini bisa kita rinci. Misalnya yang menyumbang terhadap kita ngomong deflasi ya. Yang menyumbang terhadap deflasi komoditas itu telur ayam ras. Telur ayam. Itu 0,07. Minus ya Pak ya? Minus 0,7. Kemudian udang basah 0,05, semangka 0,3. Di sini ada catatannya semua. Banyak ini. Bukan hanya 14 ataupun ada komoditinya, ada makanan, ada totalnya ada 500-an. 500 ya Pak Irawan ya? Sekitar ya ini apa komoditasnya itu. Jadi banyak lah ini ya. Ini contoh yang komoditas menyumbang deflasi. Yang inflasi ya ada juga yang naik kan ya betul. Misalnya ikan dencis itu andilnya tuh terhadap ini 0,04. Minyak goreng 0,03 dan seterusnya. Ada komoditas yang naik dan yang turun. Jadi ada semua komoditas baik makanan maupun makanan, kelompok pengeluarannya ada dibagi ada 11 ya. Ini kelompok pengeluaran makanan minuman, pakaian, perumahan, perlengkapan, kesehatan, transportasi. Terus sampai perawatan pribadi, ya itu bisa diketahui. Pribadi juga bisa kita ketahui. Betul, ya Pak? Semua artinya namanya saja indeks harga konsumen, indeks harga yang mencerminkan berapa yang terjadi yang dibelanjakan oleh konsumen. Ya, saya Deusna siapa yang dilakukan belanja, mau apa, mau rokok, mau apa ini ditanya berapa nih bulan ini harganya. Bandingkan dengan dalam metodenya yang kita lakukan ya pembobotan ini apa namanya didapatkan langkah ini. Begitu baik. Berarti yang ini saya senang nih biar masyarakat tahu gambarannya juga ya untuk menggambarkan perubahan dari satu indeks ke indeks lain. Nah itu yang sebenarnya kalau kita langsung menulis indeksnya pusing masyarakat kan kita nyebut deflasi, inflasi untuk menyimpulkan. Betul. Begitu. Berarti Pak yang untuk Aceh kan deflasi 0,10% dan yang paling menyumbang itu makanan, minuman dan tembakau ya Pak. Betul. 0, apa namanya kenaikan penurunan harga 0,49. Dan kita bedah lagi ternyata yang menyumbang deflasi paling besar di Aceh adalah telur ayam ras. Betul. Ya Pak ya, telur ayam ras, udang basah dan semangka. Di posisi keempat baru emas perhiasan. Betul. Di Aceh masih emas perhiasan. Masih emas perhiasan Pak. Berarti ini artinya untuk komunitas ini penurunan harga Pak ya, penurunan harga ya? Betul, penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya kan itu ya. Jadi Pak kalau misalkan Aceh bulan ini deflasi, namun kayak kemarin itu juga inflasi. Kalau misalnya deflasi itu artinya bagus perekonomian Aceh atau gimana Pak? Ini tinggal menafsirkan ya. Yang jelas ya hukum ekonomi juga yang berlaku di sini, supply demand ya. Artinya bisa jadi penurunan harga karena memang produksinya melimpah. Ya, biasanya begitu ya, produksinya melimpah akhirnya karena banyak permintaan supply-nya berlebih ya harganya turun kan. Sebaliknya begitu, ya, barangnya langka sehingga barangnya harganya jadi naik kan begitu. Nah, ini saya menggambarkan secara utuh seluruh di Aceh ini masih terkendali saya lihat. Ya, lagi saya katakan terkendali kenapa? Masih sekitaran 2% sampai 2% satu tahun inflasi di Aceh ini. Bahkan bahkan yang terjadi baru satu tahun ya operasi terbesar itu bulan April 3,84 ya, ada sampai 34 ya. Sekitar itu ya. Kalau kita lihat di 2019 seriesnya angka dari Januari yang setahun ukuran setahun ya. Itu 2,37 1, gitu. Satu tahun ini angkanya ya. Sampai Desember 1,69 gitu inflasinya. Dibandingkan nasional ya tentu ini jauh lebih rendah. Lebih rendah. Ya.
Ini tinggal bagaimana kita menafsirkan ya, bahwa kalau saya melihat dengan harga kenaikan turun atau angka inflasi seperti ini, sepertinya masih baik buat di Banda Aceh. Oke, gitu. Berarti masih baik dan masih baik lah berarti perekonomiannya ya Pak ya, itu artinya.